Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Risma Rustiana, jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Di sini dijelaskan, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga. Karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat juga bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Dalam melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, sering sekali dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak. Bahkan lebih dari itu, terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum juga. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak ini disebabkan oleh beberapa banyak faktor. Misalnya, dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup, dan cara hidup yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain latar belakang, ada juga rumusan masalah yang berdasarkan uraian latar belakang tadi. Yang pertama, apa bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum? Dan yang kedua, bagaimana penyelesaian pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana? Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama itu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak, dan yang kedua untuk mengetahui proses penyelesaian perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Adapun manfaat penelitiannya, yang satu, memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan yang kedua, memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang proses penyelesaian perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Lalu sekarang kita masuk ke pembahasan rumusan masalah yang dua tadi. Yang pertama itu membahas bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksudkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana. Jadi substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini itu mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak atau disingkat LPKA. Setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur non-litigasi. Disinilah sebenarnya hukum adat dapat memainkan peran untuk mengisi bentuk-bentuk penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat dilakukan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Adat masyarakat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat itu telah dianggap memberikan nilai positif terhadap penyelesaian kasus anak secara bermartabat dan dapat menciptakan kepuasan tersendiri oleh masyarakat adat. Atas dasar pemikiran ini, sudah seyogianya melihat dan membandingkan bagaimana masyarakat menyelesaikan kasus anak. Dan yang kedua, kita akan membahas rumusan masalah yang kedua, yaitu proses penyelesaian perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam melakukan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaiannya itu diharuskan melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lain yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesejahteraan anak serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan. Penyelesaian kasus pidana yang pelakunya anak ini bisa pula dilakukan sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang SPPA. Disebutkan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga,
dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Lalu di dalam pasal 5 ayat 1 juga disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Undang-Undang SPPA ini adalah kewajiban melakukan diversi. Diversi ini pada hakikatnya mempunyai tujuan agar terhindar dari dampak negatif pemidanaan. Jadi diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Pelaksanaan prosesnya ini dapat dilaksanakan melalui musyawarah. Yang dimaksud dengan musyawarah diversi ini adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya juga, serta pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional juga dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial atau masyarakat. Setelah membahas rumusan masalah yang tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaiannya diharuskan melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan. Jadi, keadilan restoratif juga ini sebagai tujuan dalam melaksanakan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, yang dimaksudkan untuk mampu menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan si anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar. Lalu di sini ada saran. Yang pertama, kebijakan sistem pemidanaan anak yang menjadi pelaku kejahatan menjadi bagian penting dari perlindungan hukum terhadap anak. Oleh karena itu, kepada pemerintah harus ada upaya yang bersifat sistematis dalam penanganan masalah anak yang menjadi pelaku kejahatan, melibatkan pihak yang terkait dengan kewajiban anak, dinas sosial, dan dinas pendidikan. Dan yang kedua, sarannya, upaya yang harus dikedepankan dalam penanganan masalah anak sebagai pelaku tindak pidana adalah mengedepankan aspek kemaslahatan anak di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, restoratif justice system lebih diutamakan. Namun, harus juga dilihat aspek jera terhadap anak dengan memberikan kesempatan untuk tumbuh kembang anak dengan baik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.